Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kansa, mahasiswi Sistem Informasi dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data science dan hal-hal yang berhubungan dengan data science. Latar belakang yaitu data science atau bisa disebut ilmu tentang data muncul menjadi salah satu profesi baru yang banyak dibutuhkan oleh beragam perusahaan. Sebuah disiplin akademis baru dikarenakan kebutuhan keterampilan yang lengkap. Uniknya, ilmu data ini tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang spesifik untuk mempelajarinya. Seseorang dengan disiplin ilmu umum seperti psikologi pun bisa mempelajarinya. Profesor Fasan Dar dari New York University mengatakan bahwa ilmu data adalah dasar dari pemahaman akan pengetahuan data serta ekstraksinya. Para pelaku riset dan analitik sudah menggunakan statistik dengan metode terkait akan ini. Namun statistik data yang muncul dalam jumlah sangat besar harus bisa dipahami lebih mendalam dan ini memunculkan ilmu pengetahuan yang baru yaitu ilmu data. Ilmu data ini menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memprediksi banyak hal di masa depan, terkait dengan produk maupun layanannya. Ilmu data bisa menjadi alat untuk menemukan solusi dan value proposition seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Maka ilmu ini sangatlah penting dipelajari bagi pengampu organisasi baik perusahaan maupun self-employed. Lalu saya akan menjelaskan pengertian data science. Data science merupakan gabungan dari inferensi data, pengembangan algoritmik, dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Data science sendiri lebih kepada pengalian atau analisis prediktif suatu data untuk difilter dan ditemukan data yang benar agar menghasilkan suatu data yang akurat sesuai dengan data sebenarnya. Menurut Chikio Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakuragaoka, pengertian data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademisi maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya. Data science atau ilmu data merupakan ilmu terapan baru yang perkembangannya dituntut oleh meningkatnya penggunaan teknologi secara signifikan. Data science digunakan oleh perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana. Misalkan marketplace Tokopedia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat melakukan analisis data penjual dan pembeli di platform mereka. Tentunya, data yang mereka punyai setiap detiknya terus berubah atau bertambah, sehingga diperlukan suatu metode komputasi untuk mengambil data tersebut serta melakukan perhitungan yang dapat menganalisis informasi pada data tersebut. Disinilah peran data science dalam pemenuhan kebutuhan suatu perusahaan atau instansi. Disiplin ilmu dalam data science. Menurut Stephen Gering-Raleigh, pembentuk data science atau ilmu data dapat diilustrasikan dalam diagram berikut. Di sini gambar diagramnya. Yang pertama yaitu machine learning. Machine learning merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan ilmu komputer. Machine learning adalah cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat melakukan proses belajar. Banyak algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang paling populer adalah neural network, di mana kita ketahui fundamental sebuah algoritma selalu menggunakan ilmu matematika. Yang kedua yaitu traditional software. Traditional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan subject matter expertise. SME adalah pengetahuan mengenai proses dari suatu bisnis atau instansi untuk beroperasi sehingga dapat dibuat suatu sistem yang dapat membantu bisnis atau instansi tersebut. Penerapan tradisional software hampir digunakan oleh seluruh instansi pemerintahan maupun bisnis. Contohnya e-learning, e-library, online banking, point of sales, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu traditional research. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan SME. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instansi, serta universitas. Penelitian-penelitian yang dilakukan umumnya menggunakan traditional research. Dari ketiga bidang ilmu tersebut, terbentuklah data science sebagai disiplin ilmu baru yang dapat memenuhi kebutuhan analisis data menggunakan kecerdasan komputer. Latar belakang diperlukannya profesi data science.
Dengan kompetisi pasar dan industri yang semakin ketat, berbagai organisasi perusahaan kini berusaha memanfaatkan analisis data dan informasi untuk bisa membuka peluang baru dalam bisnis produk dan layanan mereka. Survei tahun 2016 menunjukkan bahwa 77% perusahaan top dunia mempertimbangkan data analitik sebagai komponen kritis alias sangat penting dalam kinerja bisnis. Hal ini berarti bahwa profesional di bidang data science akan memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan. Kebutuhan akan data scientist ini mendorong permintaan yang tinggi terhadap talenta yang berkecimpung di bidang data science. Kesempatan berkarir yang terbuka luas juga terdapat di area konsultan, bukan hanya bekerja sebagai pegawai tetap perusahaan. Jasa dan layanan analisis data menjadi yang paling banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan menengah dan pemula. Menurut data dari SAS, perusahaan multinasional pengembang perangkat lunak analitik, kesempatan berkarir di bidang data science terbuka amat luas bagi mereka yang memang suka menganalisis dan mengolah data. Keunggulan data science. Kelebihan menarik dari data science yaitu yang pertama adalah mudah dipelajari. Yang kedua, masih belum familiar. Hal ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi kita karena belum banyak orang yang memiliki keahlian di bidang pengolahan data. Yang ketiga yaitu membuka kesempatan kerja. Dengan adanya keahlian di bidang pengolahan data, maka kita akan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Roadmap keilmuan data science. Untuk menjadi seorang data scientist, pertama kita perlu mempelajari tentang math fundamentals, lalu dilanjutkan dengan mempelajari programming, statistik, data wrangling, data visualization, machine learning. Setelah itu kita bisa ikut berpartisipasi dalam data science competition, mempersiapkan diri untuk melakukan interview, mempelajari data science lebih dalam lagi, mempelajari big data dan version control. Scope of work data science. Kesempatan berkarir di bidang data science terbuka amat luas bagi mereka yang memang suka menganalisis dan mengolah data. Lebih dahsyatnya, para lulusan data science bisa masuk ke berbagai posisi pekerjaan berkaitan dengan analisis data seperti Matrix and Analytics Specialist, Data Analyst, Data Engineer, Big Data Specialist, Data Analytic Programmer, Marketing Data Expert, dan sebagainya. Penerapan data science. Dalam bidang health technology, ada beberapa pro dan kontra tentang pemanfaatan data science di bidang kesehatan. Di satu sisi, sebagian orang beranggapan bahwa health technology yang memanfaatkan data science atau machine learning berpotensi menimbulkan permasalahan baru, dari mulai penyalahgunaan data pasien hingga dokter atau perawat yang tergantikan oleh mesin. Namun, penggunaan data science di ranah health technology juga rupanya memberikan dampak positif, seperti membantu pencegahan dini terhadap berbagai penyakit, mendeteksi resiko fraud asuransi kesehatan, bisa memberikan data pasien yang lebih akurat, dan masih banyak lagi. Contohnya itu yang pertama, prediksi flu menggunakan analisis big data. Jeffrey Salmon, Associate Professor di bidang ilmu kesehatan lingkungan di Mailman School of Public Health, Columbia University, menemukan sebuah cara untuk memprediksi penyebaran influenza menggunakan analisis big data. Dalam beberapa tahun terakhir, Salmon mengembangkan sebuah sistem yang dapat memperkirakan waktu dan wilayah yang rentan penyebaran flu. Salmon menganalisis berbagai data dalam proses analisis tersebut, di antaranya membandingkan kejadian flu dengan ragam kondisi yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus influenza. Yang kedua adalah inovasi dalam pengobatan kanker. Andrea Califano, Founding Director dan Chair Department of System Biology di Columbia University, melakukan pengamatan terhadap penyakit kanker dengan cara yang berbeda. Jika biasanya peneliti memfokuskan riset pada mutasi gen yang tidak wajar, Califano berusaha untuk mencari tahu bagaimana puluhan ribu protein yang bekerja di dalam sel tersebut tiba-tiba dapat melakukan pembelahan sel yang tidak terkendali. Untuk melakukan hal tersebut, Califano membangun model matematika yang rumit agar dapat mengolah dan mendokumentasikan data aktivitas sel tersebut. Dari hasil penelitian Califano, pengobatan untuk kanker bisa dimodifikasi sesuai dengan susunan protein dari sel kanker tersebut. Teknologi diagnosis Califano sudah digunakan untuk beberapa kasus dengan kondisi pasien yang sudah berada di stadium akhir. Lalu contoh penerapan yang ketiga yaitu penerjemah bahasa isyarat. Pada tahun 2012, sekelompok mahasiswa asal Ukraina menciptakan sebuah sarung tangan bernama Enable Talk. Perangkat ini menggunakan sensor flex untuk membaca gerakan. Sensor tersebut terletak yang nantinya dapat mendeteksi bahasa isyarat dan mengkonversinya menjadi teks di smartphone dengan memanfaatkan Bluetooth.
Lalu contoh penerapan data science dalam bidang bisnis, perkembangan operasi bisnis digital yang sangat masif saat ini pada akhirnya membuat data science tidak hanya dilaksanakan oleh perusahaan besar saja, akan tetapi startup digital pun memandangnya sebagai sebuah strategi bisnis. Sebagai ilustrasi, beberapa contoh penerapan data science dalam bisnis diantaranya untuk membantu sistem bisnis secara keseluruhan. Tujuannya untuk meningkatkan return of investment dengan memberikan gambaran tentang aktivitas terukur. Contoh lagi yaitu untuk membantu pemasaran bisnis. Dari data yang histori yang telah terhimpun, sebuah pengetahuan dapat dibuat untuk menghasilkan analisis prediktif, mengidentifikasi strategi apa saja yang efektif dijalankan, sehingga pemasar dapat mengeliminasi berbagai jenis tindakan yang tidak memberikan banyak dampak bagi performa penjualan. Di lain sisi, berbagai strategi baru sangat mungkin ditemukan dengan melihat tren data yang ada. Dan masih banyak contoh model implementasi lainnya termasuk untuk production cost optimization, pricing model optimization, recommendation engine, fraud detection, dan lain-lain. Prospek masa depan profesi bidang IT. Dengan adanya keahlian di bidang pengelolaan data, maka kita akan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Keahlian di bidang ini masih cukup jarang sehingga sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Bahkan beberapa perusahaan besar bisa saja membutuhkan pula keahlian di bidang ini. Bagi orang yang memiliki keahlian di bidang data science dan ingin menjadi seorang data analis, maka kesempatan ini terbuka lebar. Kita bahkan bisa bergabung dengan beberapa perusahaan besar di seluruh dunia karena keahlian dan kemampuan yang dimiliki di bidang pengelolaan data. Jika pada awalnya keahlian di bidang data ini masih tidak dibutuhkan, namun tampaknya hal ini telah berubah. Kenyataannya, di masa sekarang ini semakin banyak perusahaan yang menyadari akan kebutuhannya terhadap pekerja dengan kemampuan data science. Oleh karena itu, banyak kesempatan kerja yang terbuka untuk orang yang memang memiliki keahlian di bidang data ini. Penggunaan data science dipandang penting bagi beberapa perusahaan dalam mengejar target yang telah ditentukan. Persiapan untuk kontribusi dalam pengembangan data science. Tahapannya dimulai dengan bergabung ke dalam komunitas DSI atau Data Science Indonesia, lalu mencoba membuat portofolio dengan mengikuti berbagai kompetisi data atau dengan menulis di blog sendiri tentang hal-hal yang berhubungan dengan data. Setelah itu, kita bergabung dalam perusahaan. Data scientist harus memiliki business understanding, yaitu memahami tujuan dari perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan sebagai acuan dalam mengolah data. Kesimpulannya yaitu data science atau ilmu data merupakan ilmu terapan baru yang perkembangannya dituntut oleh meningkatnya penggunaan teknologi secara signifikan. Data science digunakan oleh perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana. Ilmu data ini menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memprediksi banyak hal di masa depan, terkait dengan produk maupun layanannya. Ilmu data bisa menjadi alat untuk menemukan solusi dan value proposition seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Dengan adanya keahlian di bidang pengelolaan data, maka kita akan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Keahlian di bidang ini masih cukup jarang sehingga sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Bahkan beberapa perusahaan besar bisa saja membutuhkan pula keahlian di bidang ini. Bagi orang yang memiliki keahlian di bidang data science dan ingin menjadi seorang data analis, maka kesempatan ini sangat terbuka lebar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.